Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abada Isri Dubai lagi dengan NIM 2102030025. Hari ini saya akan memberikan pemaparan tentang simulasi kawasan industri aquacultur di Desa Mantang Baru dengan komoditi unggulan ikan, kerapu, dan rumput laut. Pemberitahuan paparan ini hanya merupakan simulasi virtual sehingga tidak ada kaitannya dengan tata ruang wilayah dan kepemilikan lahan atau kawasan sesuai kenyataan. Simulasi kawasan industri aquacultur di Desa Mantang Baru dibuat di aplikasi SketchUp dan dianimasikan. Berikut adalah hasil simulasinya. Kalau begitulah hasil simulasinya dari desain yang dibuat di aplikasi 3D SketchUp. Nah, kita akan pindah ke bagian-bagiannya secara teliti. Yang pertama adalah keramba jaring apung. Keramba jaring apung adalah sistem budidaya ikan yang menggunakan rangka terapung dan jaring sebagai tempat pemeliharaan ikan di perairan terbuka seperti laut, danau, atau waduk. Sistem ini memungkinkan air mengalir bebas melalui jaring sehingga ikan mendapatkan pasokan oksigen alami dan limbah mudah terbawa arus. Yang kedua adalah budidaya rumput laut. Budidaya rumput laut adalah kegiatan membudidayakan jenis-jenis rumput laut tertentu di perairan laut yang dangkal dan tenang. Proses ini dilakukan dengan menanam bibit rumput laut pada tali-tali yang dibentangkan dan ditempatkan pada pelampung atau jangkar di dasar laut. Budidaya ini banyak dilakukan karena rumput laut memiliki nilai ekonomi tinggi. Digunakan sebagai bahan pangan, kosmetik, hingga industri farmasi. Selain itu, budidaya rumput laut juga ramah lingkungan karena tidak memerlukan pakan tambahan dan dapat membantu menjaga kualitas air laut. Nah, ada di tepi lautnya dibuat pabrik pemrosesan. Pabrik pemrosesan hasil budidaya ikan kerapu dan rumput laut berperan penting dalam meningkatkan nilai tambah produk perikanan di Desa Mantang Baru. Untuk ikan kerapu, pabrik dapat melakukan proses seperti sortasi, pembersihan file, pembekuan, dan pengemasan untuk ekspor atau pasar lokal. Untuk rumput laut, pabrik bisa mengolahnya menjadi produk seperti agar-agar, kerajinan pupuk organik, atau bahan baku kosmetik. Pabrik ini juga dapat menjadi pusat distribusi, meningkatkan efisiensi rantai pasok, dan membuka peluang ekonomi bagi masyarakat pesisir. Penggunaan IoT atau Internet of Things dalam bisnis berwisata. Sistem IoT dalam usaha wisata resort laut dapat meningkatkan efisiensi operasional, keamanan, dan pengalaman tamu secara signifikan. Contohnya penggunaan Wi-Fi dan CCTV sebagai IoT dalam wisata resort laut berfungsi untuk meningkatkan keamanan, kenyamanan, dan efisiensi operasional,
WiFi menghubungkan berbagai perangkat pintar, sementara CCTV memantau area resort secara real time. Keduanya membantu manajemen dalam pengawasan, pelayanan tamu, dan pengambilan keputusan berbasis data. Resort wisata dengan membangun resort di Desa Matang Baru bisa menjadi proyek yang menarik karena memiliki potensi alam dan budaya lokal yang unik. Proyek ini tidak hanya berpeluang mendatangkan wisatawan, tetapi juga dapat meningkatkan perekonomian warga, membuka lapangan kerja, serta menambah nilai dan daya tarik daerah tersebut sebagai destinasi wisata yang berkelanjutan. Nah, di depannya kita meletakkan restoran apung. Dengan membangun restoran apung di perairan resort merupakan inovasi menarik yang dapat menjadi daya tarik wisata unggulan. Restoran ini menyajikan pengalaman bersantap langsung di atas air dengan pemandangan laut yang indah, menciptakan suasana eksklusif dan alami. Selain meningkatkan daya tarik resort, restoran apung juga bisa mempromosikan hasil laut lokal seperti ikan kerapu dan rumput laut sebagai menu utama, mendukung ekonomi setempat dan memperkuat konsep wisata bahari berkelanjutan. Begitu saja hasil pemaparan saya kali ini. Saya Abadai Srido Bayati, izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.